Salam sang debaters. Berani bertanya, berani ditanya. Jangan kerja kau hanya bertanya terus. Kawan-kawan, selamat hari ini pagi ya. Oh, udah siang. Selamat siang, selamat berjumpa kembali dalam acara Sang Debaters. Kawan-kawan, beberapa hari ini kita disuguhkan sesuatu tontonan yang menarik dari para keledai yang merasa suci, yang merasa tidak pernah menghujat Tuhan orang Kristen ya. Ya begitulah namanya keledai. Kita bisa apa kawan? Ya. Kita harus maklum terkadang ya harus mengalah. Sing waras ngalah kan begitu. Maka mereka sekarang mengkoreng-koreng ingin memenjarakan siapa Candy Suwanto ya. Apa yang mereka cari ini? Saya pun heran kawan. Dia mengira kalau Candy sudah dipenjara maka tidak akan ada lagi orang yang melakukan ya perlawanan terhadap mereka. Tidaklah keledai. Itu tetapkan ada ya. Jangan pernah kau berharap begitu kau memenjarakan orang semuanya diam. Kau penggal pun lehernya keledai, kami tetap akan melawan. Kenapa perlawanan kami itu tetap ada? Ya kan kalian juga membahas Alkitab. Saya nak udel kalian. Cuman karena kalian dianggap negara ini, dianggap polisi, dilindungi pasal 44 KUHP, maka kalian bebas bicara apa saja tanpa tersentuh hukum. Itu aja bedanya, kami dianggap orang-orang cerdas. Pahami ya keledai. Nah, kawan-kawan, yang saya tangkap dari obrolan orang ini kawan, ternyata si Candy ini mereka mualafkan tetapi dia gak nerima mualafnya itu. Kan lawak. Sepertinya ada pemaksaan, kalau kau sudah mualaf ya tetap kau di sini. Ya suka-suka orang dong. Prosedur pemualafannya itu gak sah. Kenapa? Menggunakan produk kafir, menggunakan ruang kafir. Gak bisa kawan. 2 kalimat syahadat itu 2 kalimat suci. Si Candy kan disuruh mereka. Lantas sekarang si Candy dituduh oleh keledai yang satu ini, si Andre namanya. Saya bilang keledai. Tidak terima dia hadapi saya, kan gitu saja. Ya, saya bilang dia keledai. Hanya keledai liarlah yang seperti ini. Otaknya liar, merasa benar, melakukan hal-hal bodoh. Lah, yang memualafkan dia melalui TikTok siapa? Kan kalian. Sehingga itu menurut saya itu enggak sah. Loh, kok bisa kau bilang begitu sang debatan enggak sah? TikTok itu milik kafir, itu ruang kafir, ruang tak suci. Kecuali ada nanti produk Arab yang sudah dihalalkan, yang sudah apalah namanya itu ya. Pokoknya ini milik Islam gitulah. Baru itu sah. Ini produk kafir kawan, TikTok. Lantas di ruangan kafir orang itu mensyahadatkan orang, lucu. Yang di dalamnya ada kekerasan, ada orang telanjang. Kan rame itu di TikTok di ruang itu. Aduh sudahlah kawan. Yang kedua, itu kalimat tidak sembarangan disebut, itu kalimat suci. Harusnya ditempatkan pada tempatnya. Contohnya masjid. Atau tempat-tempat yang mereka anggap layak dan pantas. Contoh di KUA orang menikah kan, kadang mengucap juga 2 kalimat syahadat. Itu dianggap layak, ini enggak layak kawan. Dari mana sang debater bisa menentukan tak layak? Ya lihat aja orang tuh bicara-bicara ngalor ngidul semuanya. Enggak ada keheningan, enggak ada ketentraman. Terus dipaksa-paksa orang, dibilang dia wah dia menghina dengan memainkan syahadat. Dia enggak memainkan, yang memainkan kalian. Wajahnya enggak nampak. Yang disyahadatkan itu apa? Akunnya. Kan lawak sekarang kawan. Akun pun disyahadatkan. Akun pun dimualafkan. Akun Candy Suwanto. Orangnya nampak enggak? Enggak nampak. Karena orang yang enggak nampak berarti yang dimualafkan akunnya. Yang goblok itu keledai-keledai ini kawan. Yang mabuk agama. Mabuk agama kawan. Kak tanya Permadi itu. Permadi atau Peradi apa yang dari NU itu. Tanya sah enggak ini? Pasti bilang enggak sah. Yang dimualafkan akun kok. Aduh. Tapi sudahlah kawan. Keledai tetaplah keledai sampai kapanpun. Kita dengar dulu tangisan daripada si Andre ini. Badannya besar sok-sokan karena kau mayoritas. Kalau kau minoritas juga ayam sayur. Ya kan?
Cobalah kau sok-sokan di Papua, di Bali. Kalian ribuan ada kampung geger itu, ribuan juga orang. Tapi diam anteng, gak ada sok-sokan, gak ada membubarkan rumah makan Bali di situ. Kenapa? Karena minoritas. Tapi kalau mereka ini nanti mayoritas di Bali, percaya kalian, yang jual babi guling di Bali ditutup mereka. Hati-hati kawan. Negara ini sudah belajar. Dulu kita punya agama lokal. Datanglah agama-agama impor. Hindu, Buddha. Setelah itu datanglah agama Islam. Mereka menerima dengan baik. Tidak ada langsung membuat peperangan. Wah, orang ini datang bawa perang. Enggak ada. Tapi setelah agama-agama impor ini besar dan menjadi mayoritas, mulailah mereka merongrong. Kau tidak boleh bangun pura di sini, kau tidak boleh bangun candi di sini. Banyak peraturan. Padahal yang pertama di negara ini dulu Hindu Buddha. Masuklah lagi dari Belanda. Wah, mereka berperang gini. Bukan, karena kalian tidak menerima seperti Hindu dan Buddha. Kan begitu kawan ya. Ya, kita dengar dulu ini kawan. Ya, apa deritanya Chandra ini? Mentang-mentang dia sudah mayoritas hidupnya sok-sokan. Isi kepalanya ini kotoran. Kalian kira tidak pernah dia menghujat? Menghujat, videonya masih ada. Dia mengatakan Yesus mencuri keledai. Dari mana dia bisa mengatakan Yesus seorang pencuri? Tapi apakah ada orang Kristen marah-marah mendatang? Bukan tidak berani aku mendatangi dia nih kawan. Si Luga aja berani sendiri dikeroyok di situ, santai Luga. Dia justru mencoreng muka orang Islam itu sendiri. Orang-orang seperti ini yang mencoreng Islam itu sendiri. Pemaksaan. Lah tapi dia kan sudah kami syahadatkan itu akunnya goblok. Kau lihat baik-baik nggak ada wajahnya di situ. Di pengadilan kalian sudah kalah. Yang kalian syahadatkan itu akunnya. Akunnya yang menjadi mualaf. Kok akun bisa memilih agama? Aduh, memang goblok, kalian goblok. Kalian main-mainkan syahadat itu goblok. Woi, sang debater yang paling berani di muka bumi Indonesia Pertiwi ini kawan. Paul Zhang lari ke luar negeri baru berani bicara. Saipudin lari ke luar negeri baru berani bicara. Sang debater tetap di Indonesia itu. Ya Andre ya, kita lihat kegoblokan orang ini tapi merasa hebat. Untung di Facebook ya, kalau di YouTube ya. Kalau di TikTok udah kena ban aku nih. Ya, kita tonton dulu sambil saya permisi ke kamar mandi sebentar. Kiranya video-video saya menjadi bahan-bahan inspirasi juga bahan-bahan renungan buat teman-teman Iwan Villa semuanya. Oke. Saya ingin membicarakan buat kok miring ya, sebentar. Ya. Jadi dengan perihal banyak berita ya mengenai si Kendy Susanto. Ya. Saya datang ke rumahnya beliau ini untuk mengklarifikasi bahwa apakah dia bersedia untuk meminta maaf dan tidak mengulanginya lagi, ya kan? Jadi apa yang dia lakukan, ya saya coba mau menanyakan perihal bagaimana, apakah bersedia. Jadi bukan kalau seandainya dibicarakan kepada teman-teman semuanya yang non muslim mengatakan bahwa kesannya saya mengemis untuk Kendy Susanto untuk minta maaf. Oh tidak, saya tidak mengemis. Tidak. Saya menanyakan apakah kamu mau atau mau di jalur hukum. Ya kan? Jadi kronologisnya begini. Rencana untuk kedatangan kepada si Kendy ini ya. Itu sebenarnya saya berdua dengan Bang Handi Celebes. Tapi gak taunya pagi-pagi jam 6 beliau menyatakan di roomnya kiamat segala macam, dan kebetulan saya naik. Saya sengaja minta saya naik. Ya. Nah. Terus ya berkesan kayak saya di prank lagi. Jadi gini. Akhirnya dia coba mau menantang bahwa saya itu mau nggak datang sendiri, punya nyali nggak saya datang sendiri. Saya datang sendirian. Bahkan awalnya dia ngasih alamatnya, ya salah. Maksudnya dia belum berani untuk memberikan alamat yang aslinya. Tapi saya akhirnya bisa dapat ketemu di rumahnya. Dan saya bicara dan saya lihat
Intinya, saya tahu rumahnya Kendy Susanto. Ya, saya tahu rumahnya Kendy Susanto. Saya ngomong baik-baik loh sama beliau. Saya ngomong baik-baik sama Kendy Susanto supaya apakah Anda mau itikat baik untuk minta maaf dengan cara membuat perjanjian. Ya. Namun pertama dia mengatakan bahwa dia ingin memberikan perjanjian juga kepada saya bahwa katanya kalau begitu saya juga bikin perjanjian, kalau enggak saya nggak mau, kata dia begitu kan. Nah, nggak mau, dia mau bikin perjanjian bahwa jangan sampai ada teman-teman muslim atau kristolog yang lain untuk membahas tentang Alkitab, untuk mengambil ayat-ayat Alkitab, juga jangan monolog untuk menghujat Kristen. Saya bilang nggak ada urusannya sama saya. Urusannya saya bahwa Anda ini merasa bersalah atau tidak. Bagus saya yang datang. Bahkan pada saat saya datang, kesannya kayak saya itu kayak dia tuh kayak ngerasa bersalah. Kayak mempermainkan saya. Apakah saya merasa takut? Apakah tuh saya merasa kayak saya ngemis? Oh tidak. Harusnya tadi jam 4 sore tadi saya harusnya ketemu dengan Kendy Susanto untuk perihal ya memberikan perjanjian. Tapi maaf, saya nggak mau. Kalau mau proses hukum, kita proses hukum. Ya. Jadi kita coba baik kepada mereka, tapi merekanya yang nggak mau. Ya. Bahkan mereka mengolok-olok saya. Saya datang baik-baik. Dipikir saya takut. Ya. Dipikir saya itu khawatir. Saya itu mencegah adanya keributan pertama. Saya datang itu untuk mencegah adanya keributan. Ya. Supaya tidak terjadi adanya lebih berkepanjangan. Ya kawan-kawan, lihatlah Baluhab ini bicara ya. Saya untuk mencegah keributan katanya. Yang membuat keributan kan kalian. Kan lucu kawan ya. Memang orang-orang ini otaknya sudah miring semua. Dia datang, buktinya Kendy nggak ada buat keributan. Yang mau buat keributan kan dia. Katanya mencegah. Kalau kau mencegah diam-diam aja kau di sana, kau bahas sah nggak ini syahadatnya melalui online. Nanti ku putarkan video syahadatnya. Goblok-goblok ini semua. Orang ini justru mempermalukan Islam. Yang disyahadatkan akun TikTok dengan nama Kendy. Akun pun sekarang sudah bersyahadat, kan lawak. Oh tidak, suara yang kedengaran kan suara Kendy. Karena Kendy saat itu suaranya bersama-sama dengan Kendy. Berarti Yohanes 1 ayat 1 benar dong, gak terima. Oh enggak, Yohanes 1 ayat 1 enggak benar. Firman bersama-sama dengan Allah maka firman adalah Allah. Loh, terus kok kau salahkan si Kendy? Tapi itu kan suara si Kendy. Iya. Berarti yang kau syahadatkan apa? Suaranya atau akunnya atau orangnya? Goblok. Memang kalau goblok nggak terlarang kawan, nggak terlawan. Bangga pula. Ini yang membuat aku kadang geram lihat para Baluhab ini. Bangganya itu terhadap kegoblokan. Aduh, aku mau belajar nggak bisa kawan. Dan selalu merasa paling benar, paling hebat. Mabuk agama. Semua orang dianggap kekafirannya. Mereka aja pemilik sorga, maka orang dianggap ditindas. Tak boleh beribadah, tutup di mana-mana, Purwakarta, Cilegon, di mana-mana tutup. Karena mereka pemilik sorga. Boro, siapa umatmu yang sudah ke sorga? Tak satu pun. Terus kok kau merasa kau pemilik sorga? Kristen di Bible sudah ada yang masuk sorga. 2 Korintus 12 ayat 2. Terserah kau tidak mengakui atau tidak. Penting kami sudah ada di sorga. Lah kalian belum ada di sorga, bicara kalian pemilik sorga, tukang kapling-kapling sorga. Semua orang kafir diperangi. Apa salahnya kami beribadah bro? Kau tidak pernah baca firman Tuhan di Al-Quran. Surah 22 ayat 40. Allah SWT aja mengakui. Oh ntar ya, Siri Jahit. Oke, sebentar ada telepon. Sabar dulu kawannya. Sambil kita dengar lagi si Baluhab ini. Bicara ya kawan-kawannya, sabar. Ini. Saya Pak modam amarah teman-teman muslim.
supaya tidak terjadi, kita menunjukkan bagaimana umat Islam sepertinya. Tapi apa? Kita kasih baik, ya. Kita kasih apa namanya sopan santun segala macam. Tapi memang dia itu nggak peduli, kayak santai. Tapi tenang, ingat, saya sudah tahu alamatnya, ya. Dia nggak ada pun, keluarganya pun akan kejerat. Kenapa? Karena melindungi orang yang salah. Kita akan kumpulin data-data. Saya minta Candy Susanto hubungi saya atau datang ke sini. Kalau tidak mau, ya. Jadi syahadat asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah dipermainkan oleh non muslim. Saya nggak jadi jam 4 sore. Kenapa? Karena pada saat saya setelah ketemu dia dan dia naik di Komal dan dia ngomongin saya dan dia malah mengolok-olok Islam lagi. Orang nggak bisa, saya nggak akan mau. Jadi apa namanya? Saya akan proses. Mau proses secara hukum atau proses secara apa? Saya akan proses secara hukum. Ya, kalau ada yang mengatakan ada yang mau membela si Candy, monggo silakan. Ya. Monggo. Nggak ada niat baik. Pada saat saya datang, saya sendiri datang. Harusnya kita berpikir. Pada saat saya diundang, ayo bang datang ke sini. Oke, saya datang. Orang-orang apa namanya ininya mereka, ya. Bilangnya Andre nggak punya nyali, Andre nggak bakal mau datang ke rumahnya lu Ken, Andre nggak punya nyali. Oh saya datang. Banyak yang sebenarnya yang kasih wejangan buat saya, jangan Andre datang, takutnya dia bawa siapa, ada siapa. Tapi apa? Maaf, tidak ada. Saya datang sendiri. Saya bilang, jika saya ada apa-apa, saya mati syahid. Saya nggak takut mati. Ingat, saya tidak takut mati. Pada saat saya membela akidah saya, pada saat saya membela Islam, pada saat saya membela Rasulullah dihina, pada saat mereka menghina atau menghujat atau mempermalukan Islam, atau berniat untuk menjatuhkan Islam, atau berniat untuk merusak syahadat. Ingat. Jadi saya berpikir saya memberikan jalan terbaik untuk mengklarifikasi. Saya datang baik-baik sendiri saya tidak masih sendirian saya. Lihat, dia sudah mulai mempersoalkan syahadat yang kemarin itu kawan. Ya, wah ini syahadat katanya. Aduh. Pahami dulu apa arti kata syahadat itu. Kenapa syahadat itu harus diucapkan? Apakah bisa online? Sekarang saya bukakan sama kalian video syahadatnya si Candy tadi ya. Aku bukakan dulu sama kalian video syahadatnya si Candy. Orang ini lucu, selalu mengadakan pemaksaan. Orang nggak mau bersyahadat ya sudah, nggak mau bersyahadat live, tapi bersyahadat apa yang kenapa dimarah-marahi? Ini waktu dengan si Candy ya. Perihal menjadi mualaf katanya. Ke rumah Candy Susanto untuk klarifikasi perihal menjadi mualaf ini. Ini kawan. Judulnya ke rumah Candy Susanto untuk klarifikasi perihal menjadi mualaf palsu. Orang ini suka kali menuduh-nuduh orang mualaf palsu lah. Tunggu ya.
Hidayah Mu'alaf channel. Memang dia sudah mu'alaf asli, ya kan? Apa kriteria mu'alaf asli, apa kriteria mu'alaf palsu? Memang si Kendi Suwanto itu sudah bisa bahasa Arab, sudah pandai baca Quran. Aduh. Horas mada. Sebentar aku bukakan sama kalian ya. Terbongkar semua ini. Minta maaf, prank syahadat sudah kembali. Ini. Prank syahadat katanya. Sebenarnya ngeprank itu siapa? Si Kendi atau mereka? Mereka ini kumpulan orang-orang tolol yang tidak paham agamanya memaksakan kepada orang. Media yang mereka pakai media kafir. Kecuali media Islami enggak masalah. Nah ini nih kalian lihat. Ada enggak wajah si Kendi di sini? Enggak ada kan? Yang ada akun Kendi. Itu yang paling kiri di bawah si Zuma ya, yang 19. Pengikutnya 19 itu, entah apa-apalah itu. Penting yang 19. Tunggu bukakan sama kalian ini. Nah ini. Yang tolol itu siapa? Ini kumpulan orang-orang bodoh dan tolol yang mengaku pintar. Sekarang ku play dulu, kalian lihat ini ya. Nah. Nirrohim. Kendi Susanto itu udah kalian lihat yang bawah ya. Yang ini loh, yang ada 16. Nanti jadi 19 ya. Tunggu dulu ku lihatkan. Nah yang dimualafkan ini orangnya apa akunnya? Oh kan akunnya itu orangnya, siapa bilang? Berarti kau harus percaya dulu Yohanes 1 ayat 1. Kendi yang digital bersama-sama Kendi yang asli adalah satu. Kena makan buah si malakama juga. Aka baluhap nggak ngena orang genah ini. Mana ada seperti ini memualafkan orang terus dibilang memain-mainkan. Yang memainkan itu ergema Islam. Ini namanya kan ergema Islam yang menuntun. Sama Zulkifli apa gigi keluar juga kayak aku. Gaya sok ganteng. Sesudah itu si keren. Pokoknya semua yang di ruang inilah. Ya, sekarang kita play dulu. Lihat kalian ya si Kendi yang bawah nomor yang ada nomor 15 nanti jadi 16 17. Pokoknya yang bawah kiri, lihat. Tafadhol. Si Tafadol yang bilang. Ya, ulang ya. Auzubillah minasyaitonir. Bismillah. 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 Rahman. Irrahman. Nirrahman. Irrahman. Nirrahim. Irrahim. Nirrahim. 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 Ya. Ashadu. Asyadu. Ashadu. Ashadu. Nah, ini aku mengucapkan. Apakah aku langsung Islam? Allah. Illallah. Ilaha. Ilaha. Illallah. Illallah. Wa ashadu. Wa ashadu. Asyadu. Anna. Pak, tolong Pak, bisa nanti ya Pak? Bisa Pak? Muhammad. Saya soalnya. Nah, kan bising kan, tidak jelas kan? Rasulullah. Apakah aku langsung Islam? Aku bersaksi. Bahwasannya. Tidak ada Tuhan. Yang aku sembah. Selain Allah. Dan aku bersaksi. Muhammad utusan Allah. Bahwasannya Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Sah. Yang bilang sah si Kendi. Kan lawak kawan. Yang bilang sah itu harusnya si Zulkifli, si Keren, si yang nonton-nonton inilah. Kita lihat lawak-lawaknya nih. Bagaimana teman-teman? Bagaimana teman? Sahih. Barakallahu fikum. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammad. Kan orang ini menghina kali kalau lawak-lawak. Iya kalau si Kendi yang bicara, kalau orang lain yang bicara di belakang itu. Pahami dulu hinaan orang ini kepada Islam. Bapak Ergema tadi, si Zulkifli. Harusnya si Zulkifli bisa menasihati, tunjukkan wajahnya. Bahwa yang kita syahadatkan itu ini loh wajahnya. Bukan akunnya yang disyahadatkan. Kalau di pengadilan nanti kawan ditanya lah. Apakah bapak yang bicara? Kalau disangkal ya enggak, mau apa?
Orang nggak nampak wajah, ya. Kalau dia pandai, oh itu bukan saya Pak, tapi suaranya mirip, kan mirip. Itu sebentar dulu kawan-kawannya, aku ada telepon, kita sebentar ada suara menggema, sabar dulu. Mungkin lari lagi nih ya. Tes. Nah ini sudah. Loh kok masuk lagi? Sudah tes. Oh sudah bagus berarti. Aduh terpencet, aku salah pencet pula itu. Oke. Lanjut lagi kawan-kawannya, suaranya udah bagus. Coba ku dengar dulu ya. Sebentar. Ini kok jadi ini ya? Sebentar. Aduh. Sebentar ya. Ku dengar dulu ini. Jadi lawak-lawak orang ini kawannya. Sebentar ku lihat dulu. Sabar ya. Ois, mantap. Oke laiku. Nanti ku kasih alamat si Julius lah ya. Sabar lah. Sabar dulu. Berarti tidak ada serius ini dari Medan. Sabar dulu kawan-kawan ya. Ini sebentar. Aku mau dengar dulu suaranya. Sabar ya. Ini sebentar ya. Oke, like-ku. Nanti aku upayakan ya. Sabar ya like-ku. Oke. Sabar dulu kawan. Aku dengar dulu suaranya. Siap. Oke. Sekarang aku lanjutkan lagi sebuah luap. Pahami dulu konsep pengadilan kawan. Pengadilan tidak boleh katanya. Enggak boleh. Ya. Ditanya. Apakah kamu yang bersyahadat tadi? Misalnya bilang sekian, bukan saya Pak. Mau apa? Ditanya polisi, apakah? Enggak. Tapi di situ namanya Candy di layar itu. Ya enggak tahulah saya Pak. Ya. Wis, mantap. Sabar ya kawan-kawan ya. Bentar. Ya. Sudah itu kawan. Apalagi yang terjadi? Ya. Dipanggil lagi polisi sama dia. Apakah kamu mempermainkan syahadat? Saya tidak pernah mempermainkan syahadat Pak. Orang suara itu bukan suara saya, buktikan itu adalah saya. Bagaimana bisa membuktikan itu kawan? Apalagi kalau sampai masuk persidangan. Tapi mirip dengan suaramu. Oke. Berarti Bapak percaya enggak Yohanes 1 ayat 1? Kalau aku langsung itu bilang. Firman bersama-sama dengan Allah, maka firman adalah Allah. Percaya enggak Bapak? Lantas dia bilang, oh kok lari ke situ? Ya larilah. Yang Bapak dengar suara. Tidak Bapak lihat saya. Terus Bapak katakan itu Candy. Dari mana bisa Bapak tahu? Ya karena kan suara itu berasal dari kau. Ya berarti benar Yohanes 1 ayat 1. Berarti kau mempermainkan syahadat. Loh, kok saya mempermainkan Pak? Mereka yang mempermainkan. Kan begitu Pak. Kalau lihat dari video ini, yang mereka syahadatkan akun. Bukan saya enggak tahu itu entah siapa-siapa. Loh kok bisa akun? Loh, Bapak lihat layar itu, yang mana saya? Ada enggak foto saya? Apakah foto saya yang itu? Kalau Bapak akui itu saya, berarti kami Tritunggal dong. Kan iya. Kita mengutus Yesus ke dalam dunia. Si Candy yang asli mengutus digitalnya ke situ yang gambar peta itu. Gambar peta itu diakui itulah si Candy. Kan lawak kawan. Tritunggal si Candy. Aduh memanglah keledai. Sekarang saya tanya Bapak. Bisa enggak orang bersyahadat di dalam room? Ditanyalah ahli agama. Di dalam TikTok. Pasti dia jawab enggak bisa Pak. Karena itu room kafir.
Samalah kami dengan bersyahadat di rumah orang kafir. Nggak bisa Pak. Atau samalah kami mensyahadatkan orang dalam gereja. Kan lawak-lawak jadinya kawan. Dia harus dibawa syahadat di dalam masjid. Karena itu syahadat itu kalimat yang suci. Tidak bisa sembarang diucap-ucap. Kecuali belajar. Kayak saya tadi kan belajar. Paham nggak kalian? Aduh sudahlah kawan. Tapi memang orang ini dasar baluhab ya. Kawan-kawan ada kabar gembira dari Medan. Dari saudara kita di sana. Polda sudah go proses. Kasihan aku lihat si Julius tetap dikejar. Dia memang bisa bernafas kawan. Di Malang dikejar, dari Medan dikejar. Dan pasalnya berbeda kawan, yang di Malang di Jawa Timur dengan pasal yang di Medan. Aduh. Gelar sudah lengkap, mungkin persiapan TO dan DPO. Aduh, jangan nanti dibilang, wah sang debater yang memanas-manas. Dah ada kupanasi kawan. Ini murni orang Kristen mencari kesetaraan hak di muka hukum. Orang Kristen sabar. Melalui proses itu pelan-pelan. Sebulan, 2 bulan, 3 bulan. Sekarang sudah hampir 5 bulan, 6 bulan. Apakah orang Kristen ada demo-demo pakai atas putih dikit, kaki putih dikit, baju daster putih dikit? Tidak mau orang Kristen pakai gitu kawan. Biarkan proses hukum. Aku tidak ada lagi kaitannya dengan itu murni masalah hukum. Kalau si Julius hebat kan Medan katanya mereka juga menguasai. Ya buat huru hara di Medan kalau hebat. Biar ditaliki kalian di sana. Saya jadi heran kawan. Ketika kasus Rudi Simamora, kenapa si Andre tidak berani datang ke rumah Rudi Simamora? Jangan si Andre. Orang-orang di Medan itu pun tidak berani datang ke rumah si Rudi Simamora. Kenapa? Tapi mereka pergi ke kantor polisi, teriak-teriak di sana, teriak-teriak. Maka dilakukanlah kebodohan-kebodohan demi kebodohan. Sehingga kerangka hukum di Indonesia hancur oleh proses yang di Medan itu. Aduh kawan, sudahlah. Kenapa orang itu tidak mau datang menggeruduk rumah si Rudi Simamora? Orang itu banyak. Tapi ketika si Candy berani si baluhab itu datang ke rumah si Candy, di belakangnya itu udah nunggu orang lain kawan. Aku tahu lah tabiat orang seperti ngondek-ngondek gini. Ya. Kenapa? Kan itu perlu kita pertanyakan. Lah si Julius katanya kan mafia di Medan. Wah saya kenal itu. Ada videonya itu dulu. Wah saya kenal ini bintang begini bogono. Ya lakukanlah Julius. Kenapa rupanya Julius? Ya. Kalau orang Kristen kawan bertahap, gak perlu kerasa kerusuk. Ya. Kabarnya gelar sudah lengkap, mungkin persiapan TO dan DPO. Kan dipanggil dia, kalau sudah gelar ditetapkan dia menjadi tersangka. Kalau dipanggil 3 kali gak datang, diangkut, dicari di mana dia. Ya. Wah, kita tunggu saja kawan perkembangannya. Nah, sekarang kita lihat. Janganlah kita merasa suci ya baluhab. Kau juga mengatakan Yesus mencuri keledai. Kalau aku kayak siapa itu? Si Candy. Aku akan bilang. Loh, si baluhab ini Pak mengatakan Yesus mencuri keledai. Dasarnya dari mana? Bisa ditunjukkan si baluhab itu? Enggak bisa kawan. Ya. Ini si baluhab ini kita lanjutkan lagi. Sabar ya. Ya, ini aja aku buat. Ini kita pulkan. Sekarang kalian lihat. Dia sekarang sulit membedakan antara iblis dan Tuhan. Bukan saya kawan, dia. Dengar apa kata dia, dengar. Saya langsung menit ke, ini kok 4 dikit kali nih. Yang mana nih? Oh, kok minus ke sini ya? Saya ngomong baik-baik loh sama beliau. Saya ngomong baik-baik sama Candy Susanto supaya apakah Anda mau itikat baik untuk minta maaf dengan cara membuat perjanjian? Loh, yang minta maaf itu baluhab, harusnya si Gema Islam tadi. Ya. Kok jadi si Candy yang kau suruh minta maaf? Kalian sudah mempertontonkan kebodohan, jual-jual agama, obral murah. Melalui online pun bisa. Ngapain jual-jual murah melalui online? Aduh. Untunglah orang Kristen, air sebagai simbol pertobatan. Kalau hanya kata-kata, orang Kristen pun buat online kawan. Orang roomnya kafir,
Tapi nggak bisa. Harus diambil air, dikenakan ke badannya dari kepala. Mau diselam, mau diapa, penting ada air. Paham kalian? Ini nggak ada air. Bagaimana kawan? Pakai dulu isi kepala itu dengan baik dan benar. Ya. Kalau kalian sudah pakai isi kepala dengan baik dan benar, baru kita bicara kawan. Ya. Sudah paham? Aduh. Ini sekarang agama diobral, lagi diobral oleh pendebat-pendebat muslim. Zulkifli mensyahadatkan online. Orang yang sudah syahadat di Cirebon disyahadatkan kembali. Lawak, obral semua. Ayo, siapa yang mau syahadat online? Langsung online. Kau sekarang jadi Islam ya katanya. Pan kita nggak lihat wajah orang itu entah di mana-mana. Ya katanya. Besok dia makan babi lagi di sana. Kan lawak. Yang disyahadatkan bisa jadi Islam juga. Orang wajah nggak nampak, hanya tulisan begini. Aduh, udahlah. Nggak bisa lagi aku berkata-kata apa-apa. Aduh. Ya. Kayak ini lagi. Nenden Sri Wahyuni, stop sembah si bule gondrong. Weh bro, jangan kau bilang-bilang si bule gondrong. Sekali-sekali kau bilang lah si Arab. Loh, kan yang Arab itu juga kalian aku akui itu sebagai yang bule gondrong. Kan itu. Aduh. Mirip Bang Karni Ilyas KW itu katanya. Aduh. Sekarang ku bukakan sama kalian ya. Ini kok terbalik menitnya ya di belakang. Oh ini studio. Oh ini studioku rupanya ini. Kok lain. Salah buka aku rupanya kawan. Aduh. Ini si Andre. Sebentar lah. Rupanya ku buka tadi studioku. Ini kan. Ku fullkan pula. Lawak-lawak juga aku nih. Sabar ya. Aku bukakan dulu kepada kalian si Andre tadi. Makanya aku bilang kok sampai sini. Andre, sabar. Andre. Mualaf palsu. Mualaf prince. Sabar ya. Ini dia. Nah sekarang kita lihat. Orang ini yang mengaku-ngaku beragama dengan benar. Membedakan iblis dengan Tuhan aja nggak bisa dia kawan. Ini parah nih. Kita lihat menitnya ke 29. Dengar ya? Mau siapa yang punya nyali? Yang pasti umat Islam lah yang punya nyali. Ya, umat Islam punya nyali di Indonesia. Kan lawak. Ya jelaslah kalian punya nyali, orang kalian 1:10, 1:100 lah 30 ya. Satu orang kafir, kalian 30 ya matilah orang kafir itu. Tentu kami takut. Tapi lihat, sekali orang-orang kafir ini tidak terima kejadian Ambon, kejadian Poso segala macam, Papua. Nanti di Bali segala macam. Aduh kawan, tidak usahlah kalian bilang-bilang keberanian ini. Kalian itu kan mengunjang bahaya. Paling kalian datang bawa bom, pup meledak mati orang. Gak ada salah, gak ada dosa. Pahami itu, malulah sedikit, punya malu. Tunjukkan kasih. Jangan mentang-mentang kalian mayoritas sok-sokan. Siapa yang berani? Kami orang Islam paling berani. Berani dari Hong Kong. Ya. Kalau memang kalian berani, kenapa kalian tutup gereja? Biarkan aja gereja terbuka. Loh, apa hubungannya sang debat? Ya karena dia takut dengan gereja itu, maka harus ditutup. Kan begitu. Kalau dia berani ya biarkan aja gereja berkembang. Orang iman kami kuat kok. Orang kami masuk surga kok. Mereka tidak pede masuk surga karena belum ada satupun yang beragama Islam masuk ke dalam kerajaan surga. Gak ada. Jadi mereka nggak pede, ada gereja tutup, ada orang ibadah bubarkan, suka-suka mereka, ada orang tergelincir-gelincir bicara, datangi, parani, ada orang berdebat, salah-salah bicara, datangi, kayak Luga Tambunan, Tampari,
Luga itu dalam kondisi berdebat. Kenapa dia diantami? Sementara si Baluhab ini bilang, ya kalau berdebat gak masalah. Kenapa kalian marah sama si dewa itu? Pakai otak kalian. Kalian tuh gak punya otak. Makanya aku bilang nanti tahun 2550. Memang kalian isinya bumi semua. Kami semua keluar angkasa. Gak kuat kami melihat kelakuan kalian. Selalu kalian pertontonkan hal-hal bodoh. Kalian yang bodoh kalian libatkan kami. Kalian suruh akun Candy mualaf. Kan akunnya cong mualaf itu kawan. Lawak. Aduh nggak habis. Terus kalian salah-salahkan si Candy. Orang mualafnya nggak sah. Aduh. Yang bilang sah kan si Candy sah katanya. Akun Candy yang bilang sah. Kan bodoh. Bodohnya nggak ketolongan dipamerkan di semua orang. Terus merasa paling hebat. Saya paling berani, saya datangi. Wah, saya membela ini. Diketawai orang kau bro. Aduh. Kalau memang kalian amar ma'ruf nahi mungkar, kau basmi dulu preman-preman yang ada di Jakarta itu. Baru ini. Loh, kalian kan banyak juga. Mayoritas. Datangi semua preman. Bal-bali semua situ. Baru kami angkat tangan sama kalian. Ini enggak. Ya. Aduh. Entahlah kawan-kawan. Sekarang kita lihat bagaimana cara dia membedakan Tuhan dengan iblis. Kalian bisa ngomong begini diketik-ketik segala macam. Hanya kenapa? Karena tahu, gue ngetik aja karena nggak mungkin dia ngejar gue. Karena gue nggak tahu dia nggak tahu kalau gue siapa. Ya, karena kau kan agak gila. Makanya kau bilang gitu. Saya berdebat, tak satu pun pendebat Muslim tampak wajah. Apakah aku bilang, kalian tidak tampak wajah, ketik-ketik aja begini, biar kami bisa menghujat Kristen. Tanpa nampak wajah kami. Atas pala putih dikit, kaki pakai putih dikit, pakai daster putih. Aduh kawan. Lagak selangit dah aku bilang, debat kita terbuka. Tapi jaminlah keselamatanku geng. Nanti kayak yang di Pekanbaru pula. Mereka bisa bicara sembarangan. Saya hanya menanya, tunjukkan satu ayat. Jikalau kau bisa menunjukkan, detik di mana kau menunjukkan, aku akan siapkan tempat. Langsung orang berdiri berteriak, Rudi Wanes, aku tahu rumahmu di mana. Halal darahmu, katanya. Orang suasana berdebat kok begitu. Kita di dalam ruang debat punya hak yang sama. Ketika dia menghujat Kristen, masa saya tidak? Saya hanya bertanya, bukan menghujat loh. Sementara si Moko Ginta kan menghujat, ini kitab bebal. Bukan kitab Bibel, bebal katanya. Bayangkan sakitnya hatiku saat itu, tapi ku tahan. Orang Kristen tahan menanggung penderitaan. Kalian kira itu tidak salibku? Di ruangan itu telingaku panas, hatiku hancur sehancurnya. Ku tahan kawan. Begitulah Yesus waktu disalibkan, dicambuk, ditahannya. Kalian kira enggak sakit batinku? Sakit dihina-hina si Moko Ginta. Tapi ketika ada peluang, aku bilang, jikalau kau bisa menunjukkan satu ayat sunat, detik di mana kau bisa menunjukkan, aku menjadi mualaf, siapkan kalian tempatnya, aku bilang. Wow, berdiri orang. Untung dia tidak mengucapkan password. Kalau sampai diucapkan, aduh nggak tahu lagi nasibku kemana. Dia kantor polisi paling minim kawan. Maksimal go to hell. Hellboy. Aduh kawan. Padahal kita berdebat undangan resmi, dia bicara bebas. Masa saya tidak bisa mengimbangi dia bicara? Kan lawak. Aduh kawan. Kalau sekarang ada debat terbuka seperti itu, asal mereka jamin keselamatanku kawan. Wow, percaya menangis ku buat mereka kawan. Tapi sekarang saya enggak mau lagi. Saya lihat liciknya mereka ini kawan. Enggak mau lagi saya. Kayak dia bilang, itu enggak urusan saya. Memang enggak urusannya. Yang berdebat itu pasti enggak akan mengapa-ngapain saya. Tapi orang yang nonton, ini yang kemasukan setan. Nafsu membunuhnya kuat, DNA membunuhnya kuat. Halal darah itu artinya apa? Aku dibunuh tidak menjadi dosa. Artinya nafsu membunuhnya kan kuat. Tahu kalian kawan? Nanti coba aku cari lagi video itu ya. Sehabis debat,
Berdirilah ketua MUI Pekanbaru. Apa dibilangnya? Kamu jangan memakai gelar dari Ahmad Dahlan. Urusannya apa? Dia bukan dosenku. Dia bukan rektorku. Dicabutnya gelar sarjanaku di dalam ruang debat itu kawan. Gila enggak? Gila. Mereka kira aku STH pan ST. Sarjana T. Sarjana teknik. Kan sudah pernah kutunjukkan ijazahku. Dan sudah ada yang memasukkan ternyata asli ijazah itu. Ngeri kawan. Aduh. Intimidasi aja setelah debat itu ada. Gelarku pun mau mereka cabut. Luar biasa. Kampusku aja nggak mau mencabut. Datang-datang si Baluhab ini ngomong di depan itu, cabut gelarmu. Jangan kau pakai, kau lulusan Muhammadiyah. Ahmad Dahlan kamu Muhammadiyah. Saya masih mudah-mudahan ada videonya. Ya. Kalau nggak ada apa boleh buat. Aduh kawan. Sekarang kita lanjutkan dikit lagi ya. Nah ini sebentar. Apakah dia bisa membedakan Tuhan dengan iblis? Kita lihat. Iblisnya begitu bro. Kasihan. Ya, kasihan. Iblis itu tidak pernah mau menunjukkan wajahnya. Iblis itu tidak akan mau menunjukkan jati dirinya. Kenapa saya ketawa kawan? Lihat definisi yang dibuat si Baluhab ini. Iblis tidak pernah mau menunjukkan wajahnya. Iblis tidak pernah mau menunjukkan jati dirinya. Lah Tuhan, apakah Tuhan iblis? Apakah Tuhan yang disembah Allah SWT itu iblis? Tidak pernah itu menunjukkan wajahnya. Tidak pernah menunjukkan jati dirinya. Kan goblok ini orang. Maka selalu saya katakan sama pendebat-pendebat muslim, kalian nggak ngerti apa yang kalian ucapkan. Nggak ngerti kawan. Ingat kalian ketika saya berdebat kemarin, wah Tuhan itu bukan makhluk. Oh iya? Itulah sebabnya dia tidak tidak diperanakkan oleh siapapun. Kalau diperanakkan berarti makhluk, definisi. Dalil. Maka saya bantah dalilnya. Oke. Berarti kalau tidak diperanakkan adalah makhluk. Kalau diperanakkan adalah makhluk. Kalau tidak diperanakkan, apakah makhluk? Tetap makhluk. Contoh batu saya bilang. Siapa yang memperanakkan batu? Enggak ada. Diam dia kawan. Tidak bisa. Kalian berbicara tak tahu apa yang kalian ucapkan. Kalian mendefinisikan sesuatu enggak ngerti kalian apa yang definisikan saya bilang. Abruradul kawan. Aduh. Lihat aja ini. Ingat itu. Jadi kalianlah sebenarnya yang menunjukkan sifat iblis. Ya. Kalian bisa ada yang ngomong mengatakan kayak gini kenapa? Karena memang justru mereka menunjukkan sifat Tuhan, tidak bisa dilihat tapi suaranya yang didengar. Wajahnya tidak bisa dilihat. Kan itu kawan, ya kan? Tapi suaranya didengar, kan hanya sebatas itu. Terima kasih pecah telur juga kawan. Aduh. Menunggu seharian baru dah. Coba kalian bayangkan definisi yang dibuat si Baluhab ini kawan. Ya kalian seperti iblis. Tidak bisa dilihat. Wah Tuhan juga enggak bisa dilihat. Tidak pernah menunjukkan wajahnya. Wah Tuhan juga tidak menunjukkan wajah. Tidak bisa dilihat eksistensinya. Bah, memang Tuhanmu bisa ditunjukkan eksistensinya. Aduh. Berbicara kepada Nabi juga hanya harus melalui malaikat. Ya. Tidak pernah berfirman langsung kepada Nabi Muhammad. Kenapa? Padahal gampang bagi Tuhan. Wah, telinga Nabi nanti tidak mampu mendengar karena suara Tuhan melebihi petir. Kan pernah saya berdiskusi begitu ke jawaban mereka. Hei bro, saya saja manusia bisa menguatkan, bisa mengecilkan volume suara saya. Masa Tuhan kalah? Lawak bro. Ya. Wow, surah 28 ayat 30 silakan tafsir, di tafsirnya. Itu adalah tabir, itu adalah hijab. Oke. Mana yang hijab di situ? Pohon kah? Lembah kah? Semak api kah? Atau dataran? Gak bisa jawab kawan. Ada yang jawab, ya pohon itu tabir. Suara itu keluar kayak speaker, kayak mic. Ya speaker itu kan keluar suara.
Itulah tabir speaker itu. Oke. Sekarang pertanyaan saya. Bisa enggak Allah menggunakan manusia sebagai tabir? Dan dari manusia itu keluar ucapan, aku adalah Allah semesta alam. Bisa enggak? Oh, enggak bisa, lain. Buat apa Allah membuat tabir manusia? Ya buat apa Allah membuat tabir pohon? Buat apa Allah membuat tabir sema api, lembah atau tanah datar? Ini mereka tidak paham, kawan. Selalu memojokkan Kristen, padahal di kitab sucinya ada dari sebatang pohon keluar suara mengaku dia adalah Tuhan semesta alam. Kenapa dari manusia tidak bisa terucap, aku adalah Tuhan semesta alam? Siapa yang mengucapkan itu dia dibunuhlah, kawan. Kan itu jauh di Yesus, aku dan Bapa adalah satu, Yohanes 10 ayat 30. Maka Yohanes 10 ayat 33, kami melempari engkau bukan karena engkau berbuat baik, tetapi karena engkau sekalipun seorang manusia menyamakan diri dengan Bapa di sorga. Dilempari, kawan. Ya, oke, saya ajak kalian diskusi. Kawan-kawan, saya mendapat kabar sekarang tanpa lagi yang mau mereka TO. Ya, saya berharap, sudah sering saya ingatkan tanpa lagi berhati-hatilah, tetapi saya tidak bisa memaksa karena itu adalah pilihan hidup masing-masing. Saya pun sebenarnya mereka TO, tapi sampai saat ini mereka tidak mau men-TO saya brutal. Kenapa? Karena mereka butuh. Ya, butuh orang seperti saya. Butuhnya untuk apa? Kawan, kalau semua tidak tampak wajah, siapa lagi yang bisa memancing orang lain untuk muncul tampak wajah? Saya ini dia jadikan orang itu sebenarnya kail, tahu saya. Maka selalu saya ingatkan, yang terkail salah satunya Rudi Simamora, jangan tampak wajahmu, tampak dia wajah. Aduh, sudahlah. Kalau saya, kenapa saya harus tampak wajah? Biar jangan dicap semua pendebat Kristen itu penakut. Ya minimal adalah satu seperti saya. Saya berani, nggak takut tuh, saya bilang. Apa yang mesti saya takutkan? Kamu punya hak, masa saya nggak punya hak? Kamu kebiri hak saya, sementara hakmu kamu majukan. Nggak bisa dong, saya bilang. Wah, si Korokoto. Korokoto, halo? Halo? Ya, Halo. tolong nanti WA aku ya. Kedengaran, tolong ping aku nanti, karena kemarin kan ada WA-mu, lupa aku yang mana. Ada yang mau ku bahas sama dirimu nanti, ada kerjaan kecil. Ping nanti ya. Oke, ntar aku ping lah. Ya, silakan Korokoto. Siap. Oke. Aku sekarang mau mau bahas tentang si Korokoto ini yang tragedi kolor merah itu, tahu gak, Lai? Oh, yang dicuri kolor merah. Jadi kok saya bingung di situ, kan ada banyak CS-nya ya, ada misalkan ada Yamaguchi, ada Yamada di situ, kok yang dituduh Korokoto doang gitu loh. Apa Korokoto ini? Iya. Karena si Korokoto ini wajahnya aja dilihat orang udah wajah mesum. Jadi dia lagi itu dituduh. Aduh Korokoto. Dituduh gitu kan, ada bertiga, ada CSS-nya. Apa dia memang tabiat dia nyolong apa gimana lah? Apa tabiat nyolong apa dia tuh mukanya muka omes, apa muka mesum. Omes gitu. Kenapa? Omes. Ya itu. Iya. Lucu lah ya. Aduh, Korokoto. Berarti emang katanya mulia, tapi kok yang dituduh dia doang gitu loh. Siap. Nah, terus hati-hati bicara. Ya, terus. Oke, yang iblis itulah yang atasannya Koro ya kan. Atas Korokoto itu kan iblis itu tidak diperanakan sama tidak melahirkan lah ya. Tidak melahirkan dan tidak dilahirkan lah ya. Benar gak sih, Lai? Iblis melahirkan juga, ada yang bilang, ada sebagian orang bilang iblis bisa punya anak, diadu kakinya keluar anaknya. Oh. Ya. Tapi kalau bertelur iblis yang di sana. Iya, bertelur. Kalau yang Korokoto lain lagi Korokoto. Oke. Iya. Agak riskan kulihat. Ya, agak riskan kulihat terpleset. Ganti topik. Jangan bahas itu lah. Siap. Nanti ping dulu aku ya. Ya sebenarnya sih kalau oke. Terlihat kalau kayak saya aku lihat
berdebat juga lah itu kayak berat gitu lah ya. Lah itu menghandle dua juga lah, menghandle akidah mereka dan supaya jangan keluar gitu, dan lah menjawab mereka juga gitu loh. Jadi kalau mereka ini kan suka-suka keluar akidah mereka lah ya kalau berdebat tuh lah ya. Jadi kita juga mau bela gitu. Kan jadi berat kita. Aneh gitu lah ya. Jadi gitu aja lah. Nanti aku ping lah. Oke, terima kasih Korokoto. Ya, selamat sore. Siang. Sini mau hujan mendung jadi pulang sore. Benar kawan, kadang saya terkadang berdebat. Harusnya yang saya pertahankan iman saya dan yang saya serang iman mereka. Tetapi di dalam debat-debat saya justru beban saya dua. Mempertahankan iman Kristen sama mempertahankan iman Islam. Ya. Oke. Oh. Bah, ngeri. Oke. Bentar ya. Wah, kacau ini kawan. Aduh. Ya sudah. Kita lanjutkan ya kawan-kawan ya. Apa yang mau aku lanjutkan? Aku lupa. Oke, lanjut. Namus, silakan Namus. Selamat siang, sore, malam, silakan. Mbak Ahdoi. Halo, silakan. Iya. Aku mau cerita dulu, Bang. Boleh cerita, Kak? Ya, jangan silakan. Pak Dani aja yang boleh cerita. Aku pun sekali cerita juga. Iya, ini aku cerita apa, Bang? Abang tahu yang apa mafia Jepang itu? Mafia Jepang. Itulah Korokoto Yakuza. Nah, Yakuza, aku taunya Yakuza, Bang. Ya, Yakuza ini kan apa namanya? Bandit Jepang kan? Ya kan? Iya. Nah, si Yakuza ini pun banyak juga pengikutnya, Bang kan? Ya kan? Iya. Kan banyak pengikutnya itu. Nah, cuma yang lucunya si Yakuza ini gini, Bang. Dia bilang gini nanti sama pengikutnya. Kalau kau kalau nanti bela aku perang sama aku gitu kan, dapatnya Miss Universe, Bang. Nah, ya senang lah. Aduh. Ya kan? Siapa nggak mau Miss Universe, Bang? Makanya banyak pengikut Yakuza itu kan. Nah, itunya jagonya Yakuza. Si Yakuza ini apa juga, Bang? Kan aku bilang ya. Si Yakuza ini agak lain, Bang, agak lain gitu. Aku bilang agak lain gitu, Bang. Gini, pengikutnya cuma dapat sedikit gitu, nggak banyak. Yakuza kan banyak selirnya, Bang. Siap. Si Yakuza kan selirnya banyak, ya kan? Iya betul. Pacarnya kan banyak itu, namanya mafia, ya kan? Pacarnya banyak gitu. Tapi pengikutnya cuma boleh berapa lah kan gitu, Bang. Siap. Oke, yang lain lah. Kita bicara siapa ini dulu, si Baluhap ini tadi. Si Baluhap yang tadi itu. Si siapa? Princess. Iya, Princess. Iya, si Princess itu yang kemarin sama si Luga itu, Bang, yang kan kemarin ada videonya yang mau ditampari orang itu si Luga. Wah. Kasian juga kayak ini kan. Ya kan, sudah gagal dia jadi apa, Bang? Mau jadi nabi Kristen. Mau jadi ahli profesi dia kan, mana tahu diterima kan. Gak ditolak juga, Bang. Gimana itu, Bang? Dia mau jadi apa dia? Kuncen, penjaga kubur. Makanya dibawa ke kuburan. Iya, kan hampir mau dilotak itu si Luga kemarin kan. Nah itu kan. Padahal maksudnya si Luga pengen pengen mau jadi. Halo, si Luga mau jadi penjaga kuncen, penjaga kuburan. Sudah diuji dia, dibawa ke kuburan kan, berani nggak kau kan? Yang lucunya berkhotbah pula si Luga sama kuburan itu. Mana masuk, Bang? Nggak masuk kan? Iya kan?
Nah itu makanya orang yang nggak frekuensi gitu. Kalau frekuensi baru gitu. Cuma bang, si Luga itu apa bang? Kalau pamor dia bang sama Nabi 27, Polzong, 26. Polzong 26. 26 ya 26. Dia 27 apa 26 ya? Iya, coba kan si Luga ini kayak pamornya kayak Nabi 26 gitu, Polzong ya kan. Nah, pasti dia banyak pengikutnya itu, makanya banyak yang nonton channelnya Polzong itu kan, ya kan? Ya. Si Luga kan pamor, jadi belum selincah Polzong untuk tipu-tipu orang. Juga, ya? Ilmunya belum tinggi. Iya gitu. Polzong ini emang jago dalam apa ini. Cuma yang lucunya sama aja mau jadi nabi juga, Bang. Kenapa Bang orang-orang kayak gitu pengen mau jadi nabi, Bang? Menurut Abang kayak mana, Bang? Ya, karena orang melihat mungkin begini, saya tidak bicara agama apapun ya. Iya, ini kenapa kan kita banyak orang Polzong anehnya yang dengar dulu. Kenapa akhir-akhir ini banyak orang pingin jadi nabi, ya Eden, si Buaya dan lain-lain. Karena mereka melihat sebuah sosok. Ada sebuah orang-orang manusia biasa bejat, terus dianggap menjadi nabi dan dibilang berakhlak mulia. Jadi mereka melihat yang bejat aja bisa jadi nabi. Jangan sebut namanya. Iya. Kayak Yakuza Bang, Yakuza tadi. Iya, Yakuza tadi. Iya. Jadi orang-orang melihat begini. Orang melihat Yakuza itu sama dengan mafia Sisilia. Kalau di Itali kan mereka itu baik. Padahal membunuh orang, tapi karena dia sering mengasih upeti ke gereja atau ngasih perpuluhan atau ngasih berkat, dibilanglah dia berakhlak mulia. Jadi orang lihatnya enak juga ya, bajingan jadi berakhlak mulia, kira-kira begitu. Oke lah Namus, gitu aja ya. Nanti kau terpleset. Orang kita kan bahas Yakuza, Polzong sama apanya Bang? Iya. Sama Luga gitu ya. Kalau mereka yang dicap itu kepanasan ya nggak tahu lah aku. Jadi mau pakai kata apa lagi Bang? Korokoto, si Korokoto. Ya udah Bang, itu aja. Oke, terima kasih Namus. Selamat siang. Begini kawan. Kalau aku dulu menyebut Yakuza ini Korokoto. Nah, itu samarannya ya. Saya menyamarkan Yakuza ya. Kenapa saya katakan demikian? Di Yakuza atau mafia lah, mafia Sisilia, orang tuh kan gampang-gampang aja menembaki orang, tetap potong kelingking, potong leher segala macam. Tapi kawan-kawan, mereka ini juga baik. Kalau lihat orang fakir dikasih. Jadi lawan mereka ini orang-orang kaya, orang-orang jahat sama jahat. Kalau mereka lewat apa gitu ya, ada gereja dikasih kawan sumbangannya. Jadi dibilang orang ini berakhlak mulia. Jadi banyak orang ingin meniru kawan. Ternyata bajingan, bandit pun bisa jadi berakhlak mulia. Ya kan begitu kawan, banyak yang ikut-ikut. Halo Rizky Boy, selamat siang. Bagaimana menurutmu fenomena-fenomena sekarang persekusi? Jangan ke yang lain, silakan. Ya, selamat siang Bang. Siang. Suara saya dengar jelas Bang Rudi? Dengar, jelas. Jelas, silakan. Jadi ini yang kedua kali saya masuk di room Bang Rudi ya, terus dikasih kesempatan untuk berbicara lah. Jadi kalau nanti pembicaraan saya kalau agak merepet Bang Rudi ya. Waduh, putus-putus. Halo. Sekarang sudah jelas Bang. Ya halo. Sudah. Ya jangan bicara tentang apa ya. Agama tertentu jangan disebut, nama-nama tertentu jangan disebut. Oke. Jadi begini Bang Rudi, saya yang awal pertama saya masukkan saya sudah sampaikan bahwa saya juga pernah jadi mu'alaf ya. Dan yang saya sayangkan untuk melihat kakak-kakak dari Kristen lalu berpindah ke agama seberang. Terus yang saya sayangkan itu sifat atau apapun yang dibicarakan itu sepertinya penuh kebencian, penuh kemarahan.
Ini yang saya sangat sesalkan karena setahu saya saudara-saudara saya yang sejak lahir dari Muslim pun mereka masih punya hati dan nurani yang baik untuk di dalam perbedaan ini. Itu yang saya temukan karena memang selama ini saya ikuti juga tidak di room Kristen tetapi di room saudara kita ya dari apologet Muslim pun saya ikuti, dan di sana setiap ayat Alkitab yang saudara-saudara kita ambil itu saya senang sekali Bang Rudi. Jadi apa yang mereka bicarakan itu tentang firman Tuhan ya, ayat per ayat yang mereka bahas itu kan menyakitkan hati, tetapi saya lebih suka untuk semua ayat itu saya catat dan saya cek sendiri kebenarannya seperti apa. Jadi ya, kok jadi setiap ayat sepertinya diselewengkan, mereka menafsirnya sembarangan gitu. Itu yang saya sayangkan. Jadi itu ya membuat saya lebih memahami lagi tentang setiap ayat yang saudara-saudara kita dari apologet dari Muslim ya. Jadi mungkin banyak orang Kristen yang melihat seperti itu, mereka mungkin skip ya. Kalau saya enggak, ya justru itu kita lebih memahami lagi tentang setiap ayat Alkitab yang saudara-saudara kita main potong gitu ya. Yeah. itu ya yang pertama. Yang kedua yang saya rasakan kenapa berhubungan dengan tadi kakak-kakak kita yang berpindah keyakinan, itu hak mereka, tetapi kata-katanya, cara berbicaranya seperti penuh dengan emosi, marah dan dendam seperti itu ya. Dan itu saya rasakan bahwa saya juga pernah di sana, dan memang kita meninggalkan Yesus Kristus dalam arti Roh Tuhan yang ada pada kita itu ternyata tidak bekerja, Bang Rudi. Siap. Dia tidak bekerja sehingga memang benar-benar ada hati kita ini seperti kayak penuh kebencian, kemarahan. Jadi tidak ada sifat lemah lembut, rendah hati. Itu tidak ada, karena saya sendiri alami. Tetapi begitu saya kembali menerima Tuhan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, lalu saya dibaptis, itu saya ambil puasa dan baca Alkitab itu, memang ayat Alkitab itu luar biasa. Ya dan amin, firman Tuhan itu betul-betul hidup. Jadi yang dulu saya di Kristen, setiap kitab suci yang saya baca itu saya tidak mengerti. Saat itu saya baca itu penuh dengan air mata. Jadi selama saya meninggalkan Tuhan Yesus Kristus dan saya di seberang sana, kehidupan saya itu salah semua. Sangat salah semua, dan itu yang membuat saya menangis pun saya enggak bikin salah apa, saya sedih apa-apa, tapi kok saya membaca bercucuran dengan air mata. Nah, saya juga bingung tuh Bang Rudi. Jadi ya ada perbedaan yang saya lihat ya, saudara-saudara kita yang berpindah keyakinan sebetulnya itu hak pribadi. Ya, cuman yang saya sayangkan itu sikap tutur katanya ikut berubah jadi kasar. Ini yang sangat disayangkan. Sebetulnya mereka harus belajar tentang kitab suci yang di sana untuk mengajarkan umatnya, bahkan mungkin yang tidak seiman, sehingga mereka betul-betul yakin dan bisa berpindah, kan begitu Bang Rudi. Tetapi ini saya ikuti ya, nggak ada yang menyenangkan hati kita. Itu yang saya rasakan Bang Rudi. Jadi kira-kira seperti itu saja dulu Bang Rudi dari saya. Oke, terima kasih Pak Rizky Boy. Ya, sambil menyetir kayaknya kongkonnya. Hati-hati Pak. Ya, saya juga banyak mendapat pengalaman dari pengikut Korokoto. Setelah mereka masuk grup Korokoto atau grup Yakuza Jepang itu kawan, masuk sih nggak ada paksaan, kau yang masuk sini katanya. Tetapi begitu kau masuk, banyak aturan-aturan di kalangan mafia ini, ngeri-ngeri kawan. Ketika si Korokoto
punya anak buah ingin keluar, tidak tahan dia, harus potong kelingking kawan. Masuk gampang, keluar susah. Dan setelah dia masuk ke dalam grup Korokoto, dilihatnya ternyata ngeri kali kehidupan di sini. Ya. Semuanya serba munafik, dibumbuhi dengan kalimat-kalimat bibir-bibir halus, kata-kata lembut. Ternyata kelakuannya tidak seperti itu. Dia diajari membenci yakuza yang lain. Kan ngeri kawannya. Menyesal aku meninggalkan gerombolan Kristus. Kan gerombolan juga itu kan. Ada geng Kristus namanya. Ya kan? Di situ memang orang bicara kasih. Kalau ada kesalahannya manusianya aja yang tidak pandai menerapkan kasih. Tapi di gengnya Gorokoto ini, mereka tidak pernah bicara kasih. Tetapi seolah-olah bicara kasih, semuanya seragam. Mulutnya manis, bentar membalik-balikkan kata, suaranya diatur-atur lembut, tapi faktanya sadis, ngeri. Ya itulah perbedaan antara grup Korokoto dan grup Kristus tadi ya kawan-kawannya. Maka menyesallah dia. Kalau bapak ini ku bilang, berbahagia kawan. Anak bungsu pergi ke negeri orang. Perhatikan kawan, dia pergi meninggalkan bapaknya. Setelah sampai di negeri orang, dia kira indah sekali di negeri orang ini. Ya, bisa dia menikahi suka hati kayak ayam. Kan gitu cerita Alkitab itu. Bisa dia hidup seperti ayamnya, ayam di kandang itu, satu jantan betinanya entah berapa bisa. Hanya itulah kenikmatan mungkin yang terpikir. Tetapi setelah dia lihat, wah enggak seperti ini ternyata. Ternyata dia disuruh menjaga kandang babi. Menjaga tempat persinggahan iblis. Babi kan tempat perpindahan iblis, transfer. Ya. Akhirnya dia menangis. Ya. Bapakku di sana kaya, aku tinggalkan. Hanya gara-gara aku melihat orang ini berbicara manis mulut. Ternyata enggak seperti faktanya. Kalau kita lihat mereka manis mulut, itu ada yang disimpannya. Kalau kita lihat dia berbicara manis mulut, artinya dia melawan ajaran nenek moyangnya atau ajaran pendahulu dia. Artinya tidak sesuai lagi. Akhirnya dia menangis dan ternyata aku hanya dibuat penjaga babi katanya. Pulanglah dia kawan. Dia mengira bapaknya sudah benci kepada dia, ternyata tidak. Ada ampun Bapa bagimu, dia berdiri di depan pintu, Lukas 15. Baca kelela, enak cerita itu kawan. Ternyata Lukas 15 ini banyak disalahartikan orang Kristen. Bapak nanti menunggu aku kok katanya. Maka dia gabunglah ke grup Korokoto. Grup mafia. Aduh. Tapi berbahagialah kalian orang yang kembali. Berbahagia. Kenapa? Sebab kalian pernah merasakan pergi. Sebab kalian pernah merasakan tersesat. Berbahagia kawan. Yang paling sedih itu orang yang kelihatannya tidak pernah tersesat. Sekali tersesat tidak tahu jalan kembali. Itu yang mengerikan kawan. Dan itu banyak. Kritisi omnivora silakan. Halo. Ya, selamat siang. Saya mau siang, silakan. Ternyata muncul profil saya. Tadi tidak. Dua yang tadi tidak. Ini kan siapa tuh? Prince ya, Prince. Saya ingat waktu dia mau jadi penengah antara Luga dan Princess. Dia mau jadi penengah atau hakim antara Luga sama siapa tuh Dewa. Mahadewa. Tapi ternyata dia tidak adil-adil amat, bukan hakim yang Mahadewa. Karena kan di situ kan Dewa kan bilang dia punya bukti Luga ini menista. Luga ini tidak memakai nama Wilton. Katanya ada videonya di Luga. Tapi mengapa hanya bukan di Luga, di Mahadewa. Tapi mengapa hanya Luga yang dituntut sementara Mahadewa tidak dituntut waktu itu? Itu kan tidak adil ini, lawak-lawak juga. Dan sekarang dia mau apa lagi? Dia mau juga mengejar. Kalau dia sebentar.
Kalau dia adil, mestinya dia bilang ya, tolong ditunjukkan mana. Kan biasanya gitu. Kalau dia adil. Iya, video yang disimpan oleh Mahadewa itu mesti dikejar. Tapi alasannya katanya di Bogor jauh, tanya. Ya, salah sendiri, salahnya sendiri. Katanya mau klarifikasi, tapi tidak bawa bukti, bawa mulut. Nah, sekarang dia mau mengejar akun yang akun Candy. Dia mau menjadi apa lagi ini? Sudah menjadi hakim tidak adil, sekarang mau menjadi hansip salah satu. Dia tidak menyadari. Dia tidak menyadari bahwa pernyataan Isaac Bashevis-Singer, selagi yang ada di atas piringmu hasil eksploitasi, maka perdamaian di dunia tidak bakal terwujud. Tuhan dan keadilan mustahil berdampingan antara keduanya. Isaac Bashevis-Singer. Ya, itu menurut saya ya tentang Princess ini. Sayang sekali. Siap. Kisah mereka bertiga itu tidak berlanjut. Padahal itu seru itu kalau benar-benar Dewa benar Dewa itu menyimpan videonya itu. Video Luga. Mana ada itu? Aku nonton kok itu. Padahal yang harus dikejar sekali lagi yang harus dikejar juga Dewa. Betul. Iya, itu dari Luga kan. Itu dari Luga demikian. Lalu dari Dewa mengatakan, lu berkata Luga yang menista bukan Wilton, tidak menggunakan nama Wilton, itu kata Dewa. Tapi videonya dia simpan katanya. Videonya dia simpan, tidak disalin, tidak dilihat, tidak ditunjukkan. Ini jeleknya ini. Ya tidak adil lah. Ya tidak adil yang pengadil waktu itu. Sekarang lagi mau jadi apa lagi ini? Mau kejar lagi orang ini. Ya, cukup dulu sampai di sini. Saya tutup dengan Isaac Bashevis-Singer tadi. Siap. Terima kasih kritisi Omnipora. Selamat siang. Ya. Ya begitulah kawan-kawan. Dia merasa dia menjadi hakim yang adil. Padahal kalau dia hakim yang adil, mana tolong dibawa. Oh, ada di Bogor jauh. Suruh istrimu kirim melalui via pakai play, kita live-kan kan bisa. Ya. Tapi sampai kiamat pun tidak bisa dia temukan itu. Kenapa? Banyak orang menyaksikan termasuk saya. Dan waktu itu kalau nggak salah sempat saya komentari. Luar biasa si Luga ini, saya bilang. Dia berkata, dia berkesaksian. Betul dia kesaksian. Tapi dia mengatakan saya bersaksi. Saya menyaksikan teman saya berkesaksian lagi. Jadi dia menyaksikan kesaksian temannya. Bahwa temannya dibawa ke neraka. Dan di neraka dilihatnya lah seorang nabi. Disebutlah nama nabi itu. Makanya pernah saya katakan kepada kalian kalau pernah nonton video saya. Ini sulit diproses secara hukum. Kenapa? Harus dibelah kepalanya untuk pembuktian. Itu pun tidak akan bisa kawan. Benar enggak kau bermimpi? Ya benar katanya. Lah kalian bagaimana membuktikan dia tidak benar? Orang dia bermimpi begitu, ya belah kepalanya, sedot semua isinya. Artinya bunuh aja, itulah. Halul. Halul kafir. Silakan Halul. Siang Bang Rudi, siang. Ya ini siang. Apa masuk juga baru dengar soal. Saya belum menyimak dari awal, tapi karena bicara soal Andre jadi saya masuk aja deh gitu, karena si Andre Mualaf Princess ini nih ya, si Bandot 21 ini saya juga kadang bingung dengan dia ya. Sesuai lah Bang Rudi dengan channelnya Princess, kayak perempuan ya Bang Rudi main keroyokan. Princess, Andre Princess ya Banti. Ya, kenapa saya katakan begitu? Itu kejadian dengan Luga kan itu keroyokan gitu. Menyalahkan Luga juga dan sebagainya. Saya bingung si Andre Princess ini. Ya, maunya apa sih? Pansos sekali Bang Rudi menurut saya. Karena ini analisa saya Bang Rudi, analisa saya sendiri, karena saya melihat dia sudah kesimpulan jauh Bang Rudi dengan teman-teman mualaf dia. Misalkan contoh kayak si siapa? Parsoran. Aristo, Parsoran, Aristo dan lain-lain. Karena kalau ditimbang-timbang Bang Rudi ini kembali lagi Bang Rudi. Saya menilai bahwa si Andre ini memang lagi cari pansus Bang Rudi, karena dia melihat bahwa teman-temannya yang lain itu lumayan Bang Rudi, bukan lumayan lagi, udah sangat luar biasa dapat donasi
terlalu banyak sekali. Bang Rudi coba lihat deh si Andre tuh minta donasi juga untuk listrik lah, untuk apalah, bacot saja nih. Kadang juga grup mereka Bang Rudi minta donasi, padahal orang juga sama semua. Sama aja. Nah, seperti gitu Bang. Jadi ya kadang bingung, ini kadang nyinggung Bang Rudi soal donasi, tapi di mereka juga kadang seperti gitu. Jadi nggak usah munafik lah gitulah. Hidup ini ya yang ada aja lah, nggak usah terlalu ini ya. Sama si Andre ini nih, Andre Mual. Jadi menurut saya dia pansos. Dan selanjutnya juga saya tuh bingung nih Bang Rudi, dia seperti sok jago. Kenapa Bang Rudi saya katakan sok jago? Gayanya saja omong besar. Dikatakan kalau mau berdebat silahkan saja. Ya sudah, kenapa kok tidak tantang lah Bang Rudi ini berdebat lagi ulang? Kalau mainlah gitu supaya kita nonton lagi. Kau bacot saja Bang Rudi, saya tinggal nunggu cari lawan. Kau cari lawan di mana lagi? Ini baru disiap saja. Kapan saja waktunya siap main, judulnya apa saja siap main. Siap. Judul dari tahu saja gitu. Atau enggak judul dari Bang Rudi, kalau dari Bang Rudi kalian pasti keteteran gitu, nggak mungkin bisa gitu. Jadi kasihan kalian sering di por 1, kadang por 2, por 3. Tapi nggak sadar diri Bang Rudi, manusia ini nih, kadang saya bingung sekali nih. Termasuk si Andre ini, aduh, memalukan sekali, badan gede tapi kok main keroyokan gitu. Termasuk si Mahadewa itu sok jago sekali. Lu kalau di kandang sendiri lu jago, coba di kandang orang lain belum tentu lu jago, apalagi kalau lu sendiri. Dimanapun Bang Rudi, orang tuh kalau di kandang sendiri jago rame-rame, tapi kalau di kandang orang lain sendiri pasti sakit Bang Rudi. Tapi Bang Rudi beda loh dengan anak Batak. Anak Medan. Iya kan? Iya kan, ada lagunya tuh. Dua di negeri. Kambing di negeri sendiri, banteng di negeri orang. Nah, itu Bang Rudi kan anak Medan. Beda memang. Jadi saya bilang sama bermain si Andre dengan Andre ini Bang Rudi ada nih siap debat, lu nggak usah bacot-bacotan deh gitu. Capek dengar bacotan lu yang kayak macam perempuan sesuai dengan apa gitu lu tuh. Princess. Malu banget. Iya. Princess. Aduh. Cobalah sedikit gagal lah, badan gede gitu gimana Kak? Kasih nama YouTube. Aduh, kayak macam letoy saja kau ini. Itu saja bingung Bang Rudi, saya emosi sekali waktu lihat Luga itu ditekan-tekan itu. Saking banyaknya mereka itu kayak macam seperti jago dari mana. Cobalah 1 lawan 1. Coba 1 lawan 1 di situ. Pasti Luga kalau mau tonjok itu kena tonjok juga si Andre Mualaf itu pasti benjol juga. Iya. Kenapa? Karena sekali dorong itu tenaganya si Luga juga lumayan kuat Bang. Orang badan besar sekali dorong mudah. Tinggal dihajar saja. Princess bacot saya bikin emosi sekali Bang, saya emosi waktu nonton itu tuh. Saya emosi sekali. Sangat emosi dalam hal itu laki-laki model bagaimana ya? Semua laki-laki itu kayak macam banci saja menurut saya. Kayak gimana saking banyaknya aja tekan-tekan. Aneh sekali, emosi sekali jujur Bang, saya emosi. Kita isi Bang Rudi. Oke. Ya, terima kasih Halul. Ya kawan. Ya pernah kemudian mereka bertemu lagi, si Luga langsung bawa kawannya, kalau nggak salah dari Papua atau dari Ambonnya. Wah, baru agak sopan-sopan orang itu. Aduh. Saya salut lihat si Luga ini ya. Berani dia kawan, datang dia mau ditumbuk, mau dipukuli begitu, dia slow kawannya. Dan dia bisa menahan emosi. Kalau dirongap si Luga bisa itu, tapi yang ditakukan si Luga kawan, si siapa ada nggak di situ ya, si apa namanya itu kan sudah bilang, si Princess ini ya, Princess Andre Princess. Ya. Kalau saya teriak, semua orang datang ke sini loh, mati kau katanya, kan kurang ajar. Di otak orang ini hanya mau mematikan orang aja. DNA-nya itu DNA pembunuh itu ngeri kawan. Aduh, salah. Tuhan online, selamat sore, siang, sore, silakan. Halo, online. Halo, mikrofonnya dibuka dulu. Itu mikrofon masih mati. Oke. Dia mungkin lagi ke kamar mandi. Kayak si Hubal kan. Weh, kata si Elia. Mungkin dia lagi pergi ke pasar. Mungkin lagi dia tertidur. Ya, semuanya lah. Makanya Tuhan online. Nah, kawan-kawan, itulah dulu yang saya sampaikan kepada kalian. Bukan hanya si Candy yang mereka target. Ada 2 orang lagi tapi nggak usah saya kasih tahu. Kalian sudah tahu, tonton aja video-video mereka. Mereka sudah menarget lagi yang 2 orang ini. Saya nggak tahu apakah mereka nanti setelah habis pendebat ini
baru saya target mereka, saya nggak tahu apakah saya target terakhir, nggak tahu ya. Karena saya lihat mereka sampai hari ini memang membiarkan saya ya. Kata mereka karena kau tampak wajah, saya nggak percaya. Pasti ada sesuatu yang mereka rancang. Mereka mau nangkap ini dulu, akhirnya saya takut tidak muncul lagi, mungkin begitu ya. Jangan harap saya takut kawan. Memang sudah saya pilihan hidup saya dulu jadi pendebat. Apapun resikonya akan saya tempuh. Tetapi saya berusaha untuk sebaik mungkin tidak tergelincir ya. Kalau mereka sih bebas bicara apa saja, itu kadang tidak adilnya. Kalau saya berbicara harus saya atur. Nggak bisa sembarangan ya. Ya itulah kawan-kawan dulu yang harus kalian pahami. Apa boleh buat, itulah dulu yang kita alami. Ingat kata Yesus apa? Berbahagialah engkau karena oleh namaku engkau teraniaya. Ya, maka dari itu berusahalah sebaik mungkin supaya karena nama Yesus dimuliakan kita teraniaya. Saya nggak takut kawan kalau satu hari nanti saya misalnya tergelincir karena ulah mereka ini. Saya minta di live kan itu. Di situ saya bantai nanti ahli-ahli agamanya itu. Kayak Yesus kan itu. Dibantainya ahli-ahli agama, nggak ditemukan mereka kesalahan. Akhirnya salibkan dia. Begitu ya kawan-kawan ya. Oke lah kawan-kawan, saya cukupkan dulu sekian. Sampai jumpa. Salam sang debater. Terima kasih kepada yang sudah nonton. Terima kasih kepada yang sudah menonton iklan, yang komentar dan komentar yang ke dalam. Dan terima kasih kepada yang sudah mengirim super chat. 1 orang, lumayan. Sekian dan terima kasih. Sampai jumpa.